Saudara-saudari terkasih, Paus Benediktus ke-16 pada kesempatan audiensi umum pernah menyampaikan sebuah refleksi tentang Yudas Iskariot. Maka pada kesempatan ini saya ingin membagikan refleksi tersebut, semoga berguna untuk melengkapi refleksi kita pada Tri Hari Suci ini. Mendengar nama Yudas saja sudah membangkitkan reaksi yang secara naluri merasa tidak sreg dan tidak nyaman di kalangan umat Kristiani. Arti nama Iskariot masih kontroversial. Penjelasan yang paling umum adalah bahwa nama Iskariot berarti orang Keriot, mengacu pada desa asalnya yang terletak di dekat Hebron dan disebut 2 kali dalam kitab suci, di kitab Nabi Yosua bab 15 ayat 25 dan kitab Amsal bab 2 ayat 2. Yang lain menafsirkannya sebagai variasi dari istilah Sikario, merujuk pada gerilyawan yang bersenjatakan belati yang dalam bahasa Latin Sika. Terakhir ada yang menyebut panggilan tersebut sebagai transkripsi sederhana dari akar kata dalam bahasa Ibrani Aram yang akan menyerahkan dia. Sebutan ini ditemukan 2 kali dalam Injil Yohanes, yaitu setelah pengakuan Petrus yang terdapat di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 71, dan juga kemudian di Betania saat Maria mengurapi kaki Yesus, yang dikisahkan di dalam Yohanes bab 12 ayat 4. Bagian lain menunjukkan pada pengkhianatan yang sedang terjadi, dengan mengatakan, ia yang hendak menyerahkan dia, yang terjadi pada perjamuan terakhir, dan kemudian pada saat penangkapan Yesus. Sebaliknya, daftar 12 rasul mengingatkan kita akan fakta pengkhianatan yang sudah terjadi. Misalnya di dalam Injil Markus bab 3 ayat 19, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini juga bisa kita temukan di dalam Injil Matius bab 10 ayat 4 dan juga Injil Lukas bab 6 ayat 16. Ketiga Injil ini memiliki rumusan yang setara. Pengkhianatan tersebut terjadi dalam 2 momen. Yang pertama, saat perencanaan, yakni ketika Yudas mencapai kesepakatan dengan musuh-musuh Yesus untuk 30 keping perak, yang dikisahkan di dalam Matius bab 26 ayat 14 sampai 16. Dan kemudian saat eksekusi dengan ciuman yang diberikan kepada sang guru di Getsemani, sebagaimana dikisahkan di dalam Matius bab 26 ayat 46 sampai 50. Bagaimanapun juga, para penginjil menekankan kualitas seorang rasul yang sepenuhnya layak diterima oleh Yudas. Ia berulang kali disebut sebagai salah satu dari 12, atau dia bilangan 12 murid. Memang ketika berbicara kepada para rasul dan secara khusus tentang dia, Yesus 2 kali menunjukkan bahwa dia sebagai salah seorang dari kamu. Dan Petrus mengungkapkan tentang Yudas dengan mengatakan bahwa ia termasuk di antara kita dan telah menerima tugas pelayanan ini sama seperti kita. Ini bisa kita temukan di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 17. Jadi, Yudas Iskariot adalah tokoh yang termasuk dalam kelompok orang-orang yang dipilih Yesus sebagai sahabat karib dan kolaborator. Hal ini menimbulkan 2 pertanyaan dalam upaya menjelaskan kenyataan yang telah terjadi. Yang pertama adalah bertanya pada diri sendiri, mengapa Yesus memilih pria ini dan mempercayainya? Lebih jauh lagi, pada kenyataannya meskipun Yudas dipercaya sebagai bendahara bagi kelompok para rasul, ia juga digambarkan sebagai seorang pencuri. Kita bisa melihat ini di dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 6. Jadi, misteri pilihan itu tetap ada, terutama karena Yesus menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepadanya. Celakalah orang yang olehnya Anak Manusia diserahkan. Misteri akan nasib kekalnya menjadi semakin sulit diselami dengan mengetahui bahwa Yudas bertobat lalu mengembalikan 30 uang perak itu
kepada imam-imam kepala dan tua-tua, katanya, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Kita temukan ini di dalam Injil Matius bab 27 ayat 3-4. Meskipun ia kemudian pergi gantung diri. Sampai di sini bukanlah tugas dan kapasitas kita untuk menilai atau menghakiminya. Yang tugas dan kapasitas ini adalah milik Allah yang maha adil dan penuh belas kasih. Pertanyaan kedua, mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Pertanyaan tersebut menjadi dasar dari berbagai hipotesis. Beberapa orang mengkaitkannya dengan faktor keserakahannya akan uang. Yang lain mendukung penjelasan mesianis, bahwa Yudas pasti kecewa melihat Yesus dalam pewartaannya tidak memasukkan agenda pembebasan politik militer negaranya. Namun kita melihat bahwa teks-teks Injil menekankan aspek lain. Yohanes secara tegas mengatakan bahwa iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Injil Yohanes bab 13 ayat 2. Demikian pula Lukas menulis, "Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu." Lukas bab 22 ayat 3. Dengan cara ini kita melampaui motivasi historis dan menjelaskan cerita tersebut berdasarkan tanggung jawab pribadi Yudas, yang secara menyedihkan menyerahkan pada godaan si jahat. Pengkhianatan Yudas tetap menjadi misteri. Yesus memperlakukannya sebagai seorang sahabat. Namun, dalam panggilan untuk mengikutinya di jalan kebahagiaan, Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Dan Yesus tidak melindunginya dari godaan setan, dengan tetap menghormati kebebasan manusia. Sesungguhnya banyak sekali kemungkinan terjadinya penyimpangan hati manusia. Satu-satunya jalan untuk mengatasi bukanlah dengan menumbuhkan suatu pandangan yang hanya bersifat individualistis dan otonom, tetapi sebaliknya selalu menempatkan diri kembali ke pihak Yesus dengan menerima cara pandangnya. Kita harus berusaha hari demi hari memiliki persekutuan penuh dengannya. Ingatlah bahwa Petrus juga ingin menentang dia dan apa yang menantinya di Yerusalem, tetapi dia menerima teguran yang sangat keras. "Kamu tidak berpikir seperti apa yang dipikirkan Allah, melainkan seperti yang dipikirkan manusia." Petrus setelah kejatuhannya bertobat, lalu menemukan pengampunan dan kasih karunia. Sementara Yudas juga bertobat, tetapi pertobatannya berubah menjadi keputusasaan yang berakhir dengan menghancurkan diri sendiri. Inilah undangan bagi kita untuk selalu mengingat. Kita harus selalu ingat apa yang dikatakan oleh Santo Benediktus dalam buku pedoman hidupnya pada bab 5 bagian akhir, yang mengatakan jangan pernah putus asa akan belas kasih ilahi. Kenyataannya, Allah lebih besar dari hati kita, sebagaimana dikatakan oleh Santo Yohanes dalam surat Yohanes yang pertama, bab 3 ayat 20. Jadi, mari kita ingat dua hal. Pertama, Yesus menghormati kebebasan kita. Yang kedua, Yesus menantikan kesediaan kita menyesali dosa dan bertobat, dan Dia kaya akan belas kasih dan pengampunan. Terlebih ketika kita merenungkan peran negatif yang dimainkan oleh Yudas, kita harus menempatkannya dalam peristiwa yang jauh lebih unggul yang dibuat oleh Tuhan. Pengkhianatannya menyebabkan kematian Yesus, yang mengubah siksaan mengerikan ini menjadi ruang kasih yang menyelamatkan dan penyerahan dirinya kepada Bapa. Kata kerja mengkhianati dalam bahasa Yunani berarti juga menyerahkan. Kadang-kadang subjek menyerahkan adalah Tuhan sendiri. Dia yang karena kasih menyerahkan Yesus bagi kita semua. Seperti yang terdapat di dalam surat kepada orang Roma, bab 8 ayat 32. Dalam rencana keselamatannya yang misterius, Tuhan mengambil tindakan Yudas yang tidak dapat dimaafkan
sebagai kesempatan pemberian karunia penuh dari Sang Putra untuk penebusan dunia. Sebagai penutup, mari kita mengenang Dia yang dipilih untuk menggantikan si pengkhianat ini setelah Paskah. Di gereja Yerusalem ada 2 orang yang diusulkan oleh komunitas dan kemudian ditentukan melalui sebuah undian, yakni Yusuf yang disebut Barsabas atau juga disebut Justus dan Matias. Kita bisa melihat ini di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 23. Justru orang terakhir inilah yang dipilih, yakni Matias, sehingga ia bergabung dengan ke-11 rasul. Kita tidak tahu apapun tentang dia kecuali bahwa dia juga telah menjadi saksi atas semua pengalaman Yesus di dunia. Tetapi ia setia kepadanya sampai akhir. Kesetiaannya yang besar ditambah dengan panggilan ilahi untuk menggantikan Yudas hampir menebus pengkhianatannya. Kita dapat menarik pelajaran terakhir sebagai berikut. Meskipun di dalam gereja selalu kita temukan orang-orang yang tidak layak atau pengkhianat, namun adalah tugas dan tanggung jawab kita masing-masing untuk mengimbangi kejahatan, ketidaklayaan, dan pengkhianatan yang telah mereka lakukan dengan kesaksian hidup kita yang jelas tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Semoga berguna. Tuhan memberkati.